Selamat pagi saudara seiman dalam Yesus Kristus. Sebuah sukacita dapat menyapa Bapak, Ibu, Saudara melalui sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini Kamis 29 Desember 2022 bersama saya Titi Irnawati. Renungan pagi ini diberi judul Senantiasa Bersukacita. Sebelum bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita mengucap syukur pada Tuhan atas hari baru yang telah diberikannya pada kita, serta memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dapat merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas hari baru yang telah Engkau berikan, juga atas istirahat yang boleh kami nikmati dalam perlindungan tangan Tuhan. Pada hari ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat daripada-Mu saja, sehingga firman yang kami baca dan kami renungkan ini semakin menguatkan iman kami, sehingga boleh terus berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Beberapa hari terakhir, kota Salatiga hampir selalu diliputi mendung, bahkan hujan turun hampir setiap hari. Mendengar kata mendung, yang terbayang adalah kegelapan. Kata ini sering dipakai untuk menggambarkan situasi yang sulit, penuh dengan ketidakpastian. Demikian pula di penghujung tahun 2022 ini, ketika kita diizinkan sesaat berhenti dan menengok ke belakang melihat apa yang telah kita alami. Pandemi yang mulai berakhir membuat kita bisa sedikit bernafas lega, tetapi efeknya masih kita rasakan sampai saat ini. Resesi ekonomi mulai membayang. Sebagian perusahaan membuat sebagian melakukan PHK. Harga-harga melambung akibat ketidakstabilan ekonomi dan politik di dunia. Dalam bacaan digunakan kiasan pohon ara, pohon zaitun, pohon anggur, dan hewan ternak. Pohon ara sering digunakan sebagai simbol kehidupan orang Israel. Yang diharapkan dari pohon ara adalah buahnya yang dapat dimakan ataupun dikeringkan lalu dibuat kue. Pohon ara yang tidak berbunga tentu tidak dapat menghasilkan buah. Sedangkan pohon ara yang tidak berbuah menjadi gambaran malapetaka yang besar. Pohon anggur banyak terdapat di Kanaan. Pohon anggur melambangkan kemakmuran dan damai sejahtera bagi Israel. Biasanya pohon anggur menghasilkan buah 2 kali dalam setahun. Jadi pohon anggur yang tidak berbuah menandakan sebuah kegagalan besar. Berbeda lagi dengan pohon zaitun. Pohon zaitun adalah jenis pohon yang selalu hijau di segala musim dan menjadi ciri khas tumbuhan di daerah Laut Tengah. Hasil dari pohon zaitun bijinya yang diolah menjadi minyak. Pohon zaitun menjadi simbol kekuatan dan berkat ilahi. Bila hasil pohon zaitun mengecewakan, itu menandakan sebuah kondisi tanpa harapan. Demikian pula ketiadaan hewan ternak yang merupakan harta sangat berharga bagi orang Israel. Meskipun keadaan menjadi sangat buruk, Habakuk tetap bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan. Habakuk menaikkan sebuah doa dan nyanyian ratapan, tapi ratapan ini bukan bernada keputusasaan. Justru ini sebuah nyanyian pengharapan pada Tuhan. Habakuk bersedih dan berkeluh atas keadaan Israel, tetapi ia tidak membiarkan dirinya berada atau dikuasai oleh kekecewaan dan putus asa. Habakuk memang berduka, tetapi kemudian ia bersukacita. Habakuk tidak menaruh
kekuatan di dalam dirinya sendiri. Ia tahu bagaimana dan kepada siapa ia berharap. Dan Habakuk, kita belajar bagaimana memberi respon terhadap keadaan yang menyedihkan atau mengecewakan. Habakuk memberi teladan bahwa sukacita sejati adalah sebuah pilihan yang tidak tergantung pada realita hidup yang sedang terjadi, tetapi pada relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita menggantungkan harapan pada Tuhan, maka dalam keadaan seburuk apapun, kita dapat merasakan adanya sukacita. Hidup tidak tergantung pada sesuatu yang sedang terjadi. Situasi dan kondisi bisa mengecewakan, bagaikan keadaan ketika pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Bersedih dan menangis adalah satu yang wajar secara manusia, tetapi janganlah sampai membuat kita kehilangan kendali atas hidup ini. Dari Habakuk, kita belajar untuk setia dalam kesulitan, bersyukur saat keadaan buruk, sebab iman sejati tidak kehilangan asa. Di tengah keadaan yang mengecewakan, kegagalan yang tidak diharapkan, bahkan situasi yang tanpa harapan, pandanglah pada Yesus. Pengharapan kita tidak diletakkan pada situasi di sekeliling kita. Jangan gentar, karena Tuhan selalu hadir dan berkara dalam peristiwa segelap apapun. Bersyukurlah ketika mengalami permasalahan, kekecewaan, atau kegalauan, karena Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan itu adalah kekuatan kita. Kiranya Tuhan menolong kita melewati hal-hal yang paling berat sekalipun dengan tetap bersukacita dan bersyukur dalam pengharapan pada Tuhan yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami renungkan pagi ini. Ada banyak kesulitan yang Kau izinkan untuk kami alami, tetapi tangan penyertaan dan perlindungan-Mu tidak pernah lepas menopang kami. Ketika seakan tidak ada harapan, kami boleh selalu menatap dan memohon kekuatan hanya kepada Engkau, Sang Pemilik kehidupan kami. Tahun akan segera berganti. Mungkin ada banyak kekecewaan, ada banyak kesulitan yang telah kami lalui di tahun yang lampau. Namun biarlah itu menjadi pengingat kami, betapa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami memohon penyertaan Tuhan untuk setiap langkah kaki anak-anak-Mu. Tuntunlah kami ketika kami harus memasuki jalan yang berliku, penuh kelokan dan naik turun. Demikian pula saat kami Engkau izinkan untuk melewati jalan yang mudah. Kalau sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami, pakailah segenap apa yang ada pada kami, yang telah Engkau berikan hanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Amin. Selamat menyongsong hari yang baru, selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian.